Di sebuah sudut kota Kediri, berdiri bangunan sekolah dasar yang sudah ditutup sejak tahun 2001. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Warga sekitar hanya menyebutnya sebagai sekolah setan. Menurut cerita yang beredar, seorang murid bernama Rino hilang secara misterius, dan sejak itu ruangan kepala sekolah dikunci rapat dan tidak pernah dibuka lagi. Selama bertahun-tahun, tempat ini dibiarkan terbengkalai, menyimpan rahasia yang membeku bersama debu dan jamur di dindingnya. Kini, 2 dekade kemudian, sebuah tim dokumenter urban legend datang dengan kamera, mikrofon, dan keberanian untuk membongkar misteri itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa sekali masuk, tidak semua bisa pulang dengan selamat. Karena beberapa pintu tidak seharusnya dibuka. Langit Kediri mulai menguning saat mobil minibus abu-abu melaju perlahan di jalanan desa yang sempit dan lengang. Ban mobil memantul di atas jalan berbatu, membuat kamera dashboard sedikit goyah. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya terdengar suara gemerisik semak dan deru mesin yang berat. Raka, pria berusia 25 tahun dengan tubuh kurus dan mata cekung, menggenggam setir erat sambil melirik peta di layar ponselnya. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas panjang. Duduk di sampingnya, Wiwit, perempuan muda berkacamata dengan rambut panjang tergerai dan jaket lapangan lusuh, sibuk mengecek baterai kamera dan drone sambil menyalin catatan kecil ke dalam buku log. Di baris belakang, Arul dan Danang duduk bersandar diam. Arul yang paling muda tampak gelisah, matanya mondar-mandir melihat keluar jendela. Sedangkan Danang, bertubuh sedikit gemuk dengan wajah ramah, mengunyah permen karet sambil menulis skrip pembuka di tablet kecil. Udah deket, 2 tikungan lagi, gumam Raka tanpa menoleh. Sepi banget, ya, ujar Arul pelan. Nggak kayak desa biasanya. Danang mendongak, menatap kanan kiri. Memang desa ini sudah lama kosong. Setelah sekolah itu ditutup, banyak warga pindah. Dan nggak ada yang mau cerita apapun, tambah Wiwit pelan. Setiap kali kita tanya soal sekolahnya, mereka langsung diam. Raka mengangguk. Ia tahu betul, sejak awal rencana ini tidak mudah. Mendokumentasikan tempat terlarang seperti ini selalu punya risikonya sendiri. Tapi mereka sudah berbulan-bulan merancang ekspedisi ini. Mereka bukan tim horor abal-abal di YouTube, tapi kelompok kecil yang berfokus pada urban legend dan arsip lokasi terlantar di Indonesia. Ini adalah proyek keempat mereka. Dan sejauh ini, yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berbelok ke jalan kecil yang hampir tertutup rerumputan liar. Mobil berhenti di depan pagar besi tua yang berkarat, berdiri bengkok dan menyembul dari semak-semak seperti tulang rusuk binatang mati. Di balik pagar itu, berdiri bangunan tua 2 lantai dengan cat hijau kusam yang telah mengelupas, jendelanya pecah, dan atapnya sebagian runtuh. Di papan kayu di atas gerbang, tulisan SD Negeri 3 Pangkur, masih terbaca samar, huruf-hurufnya nyaris hilang di lahap jamur. Ini dia, bisik Raka sambil membuka pintu mobil. Mereka turun satu persatu, membawa perlengkapan masing-masing. Kamera bahu, drone, lampu portabel, senter kepala, serta perangkat audio. Wiwit menyalakan kamera utama. Rekam pembuka dulu, katanya. Raka berdiri di depan pagar, menatap ke lensa. Ia menarik napas, lalu mulai bicara. Kami berada di Desa Pangkur, Kediri. Di belakang saya adalah Sekolah Dasar Negeri 3 Pangkur, yang sudah ditutup sejak tahun 2001. Menurut arsip yang kami temukan, sekolah ini sempat menjadi lokasi hilangnya seorang murid bernama Rino yang tidak pernah ditemukan. Sejak itu, seluruh bangunan dikosongkan. Dan warga sekitar tidak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari sekalipun. Ia berhenti sebentar. Wiwit memberi isyarat dengan tangan. Kamera tetap merekam. Menurut cerita yang kami himpun, ruang kepala sekolah di gedung ini tidak pernah berhasil dibuka kembali sejak kejadian itu. Dan malam ini, kami akan mencoba masuk dan melihat sendiri apa yang tersisa di dalam. Danang berjalan ke pagar dan mendorongnya perlahan. Pintu pagar berderit panjang seperti jeritan tua yang terpendam bertahun-tahun. Rumput liar merambat ke jalan, setapak menuju pintu utama sekolah. Mereka masuk bersama. Kamera Wiwit bergetar sedikit saat menangkap sesuatu di jendela lantai atas. Bayangan hitam. Cepat sekali.
Tapi cukup jelas untuk membuatnya menghentikan langkah. Tadi ada yang gerak, bisiknya. Raka menoleh. Arul juga berhenti. Mana? Di jendela kiri atas. Cepet banget, kayak kepala orang. Mereka menoleh ke arah yang sama. Hening. Jendela kosong. Kaca pecah. Gorden usang terangkat sedikit karena angin. Mungkin burung, kata Danang, walau nadanya terdengar tidak yakin. Wiwit mengecek ulang rekaman. Di layar, sesaat sebelum gambar blur, ada siluet hitam berdiri diam di balik gorden. Tak bisa dilihat jelas. Tapi posturnya terlalu tinggi untuk anak kecil, dan terlalu kurus untuk orang dewasa biasa. Ia tidak bilang apa-apa. Hanya menekan tombol pause dan melanjutkan rekaman. Mereka melangkah pelan ke arah pintu utama. Di dinding samping pintu, terpaku papan kayu bertuliskan jadwal pelajaran tahun 2001. Tertulis pelajaran IPA, agama, dan seni. Tanggal terakhir yang tertulis, 12 Juni 2001. Pintu utama terbuka sedikit. Arul menyentar ke dalam. Debu tebal terlihat melayang di udara. Bau jamur, gumam Danang sambil menutup hidung. Mereka masuk satu persatu. Suara langkah kaki menggema di lantai keramik yang pecah-pecah. Koridor utama gelap, hanya diterangi cahaya matahari sore yang masuk dari sela jendela pecah. Dinding dipenuhi coretan. Ada yang tampaknya dibuat anak-anak. Gambar rumah, angka, nama. Tapi ada juga yang aneh, seperti simbol mata, lingkaran dengan tanda silang, dan garis-garis memanjang seperti cakaran. Wiwit mengarahkan kameranya ke pintu-pintu kelas yang tertutup rapat. Mereka akan memeriksa semuanya satu persatu nanti. Tapi tujuan utama malam ini adalah ruang kepala sekolah. Raka berhenti di ujung koridor. Itu dia, katanya lirih. Pintu kayu gelap berdiri diam. Gagangnya berkarat. Plakat logam kecil bertuliskan kepala sekolah tergantung miring. Hampir lepas. Wiwit mendekat, hendak mengambil gambar close-up. Tapi sebelum ia sempat mengangkat kamera, pintu itu bergetar pelan. Semua berhenti. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi pintu itu jelas bergerak. Suasana dalam sekolah semakin pekat saat mereka melangkah meninggalkan ruang depan dan mulai menyusuri lorong kelas. Cahaya sore mulai meredup, digantikan dengan bayangan panjang yang menari di dinding retak. Langit berwarna abu kebiruan tampak dari jendela-jendela yang pecah, menyorotkan garis-garis cahaya kusam di lantai koridor yang berdebu. Ambil video semua ruang kelas, kita dokumentasikan satu persatu. Perintah Raka lirih. Wiwit menyalakan lampu tambahan di atas kamera. Arul mengikuti di belakangnya sambil mengarahkan boom mic. Danang mencatat detail ruangan di buku log, termasuk waktu dan arah rekaman. Setiap langkah mereka menimbulkan gema berat, seolah lantai sekolah menyimpan gaung kaki-kaki kecil dari masa lalu. Pintu ruang kelas 1A terbuka sedikit, menganga seperti mulut kosong. Raka mendorongnya perlahan. Engsel berkarat mengeluarkan bunyi serak. Bau apek langsung menyeruak keluar. Di dalamnya, meja dan kursi kecil tersusun acak. Sebagian terbalik, sebagian patah. Debu tebal menutupi semuanya. Di papan tulis, masih ada tulisan kapur yang nyaris hilang. Kegiatan belajar hari ini, mengenal hewan ternak. Masih ada tulisannya. Gumam Wiwit, mendekat sambil mengarahkan lensa. Ia memperbesar fokus, lalu menyorot satu sudut papan yang dipenuhi garis-garis kecil. Seperti cakaran. Lihat ini, bisik Arul sambil menunjuk ke lantai dekat pojok ruangan. Sebuah tas sekolah berwarna biru tua tergeletak, sebagian kainnya sudah sobek. Di sebelahnya, sepatu kecil, ukuran anak kelas 2 atau 3. Kedua benda itu tampak utuh, tapi dikelilingi oleh semacam jamur putih yang menyebar seperti serabut kapas. Ini nggak masuk akal. Kalau sejak 2001 ditinggal, kenapa barang-barang ini masih utuh? Harusnya sudah hancur dimakan tikus. Komentar Danang sambil menyorot catatannya. Wiwit mulai merekam lebih dekat. Kamera menangkap detail serat kain, merekam perlahan dari sudut bawah tas ke arah papan tulis. Ketika lensanya menyapu dinding, muncul sesuatu di layar. Bayangan. Cepat. Melintas dari sisi kanan ke kiri. Semua langsung diam.
Arul yang melihat melalui monitor kamera membeku. Ia menunjuk layar tanpa berkata apapun. Putar ulang, kata Raka cepat. Wiwit memutar playback. Mereka melihat rekaman dalam hening. Di detik ke-11, tepat saat kamera melewati papan tulis, bayangan hitam melintas. Bentuknya tinggi, tapi seperti membungkuk. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi ada semacam gerakan cepat, seperti berlari. Bukan pantulan, ujar Wiwit pelan. Nggak mungkin bayangan kita. Kita semua di belakang kamera. Raka mengangguk. Ia melirik jam di tangannya. Sudah pukul 5:20. Cek ruang kelas lain sebelum gelap total. Kita harus buru-buru. Mereka bergerak ke ruang kelas berikutnya, 2B. Kali ini pintunya terkunci. Danang mengambil linggis kecil dari tas peralatan. Dengan beberapa hentakan, pintu berhasil dibuka. Ruangan ini lebih hancur dari yang sebelumnya. Atap bocor, lantai ditumbuhi lumut, dan papan tulis roboh ke depan, menimpa 2 meja kecil. Di dinding belakang, tergantung 1 lembar kalender sobek yang bertuliskan Juni 2001. Tanggal 12 diberi lingkaran merah. Raka melangkah pelan ke arah kalender. Tanggal ini muncul lagi, katanya. Ini sama kayak yang di jadwal pelajaran depan tadi. Tanggal hilangnya Rino, ujar Danang. Arul berdiri di tengah ruangan, memutar tubuh perlahan, mencoba menangkap suara-suara dengan boom mic-nya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka cepat. Tadi kayak ada yang bisik, katanya ragu. Apa? Tanya Raka, mendekat. Nggak jelas. Kayak suara anak. Kecil banget. Kayak nyebut nama, entah Rino atau Tino. Suaranya tipis. Mereka semua saling menatap. Wiwit menempelkan headphone ke telinganya dan mencoba memutar ulang audio dari boom mic. Tidak ada apa-apa di awal. Hanya derit kayu dan langkah mereka sendiri. Tapi di detik ke-23, terdengar sayup suara kecil. Ino. Itu jelas. Gumam Wiwit sambil membuka pelan-pelan headphone-nya. Raka berdiri diam. Lalu berkata tegas. Lanjut. Kita ke lorong selatan. Ruang guru dan ruang kepala sekolah ada di sana. Mereka melangkah menyusuri lorong ke arah barat, tempat koridor berubah menjadi lebih gelap dan lembab. Ket dinding terkelupas seluruhnya, menyisakan bata merah yang lembab. Lantai ditumbuhi lumut tebal. Mereka harus hati-hati agar tidak terpeleset. Di kiri, terdapat 3 pintu berjejer, ruang 3A, 3B, dan ruang guru. Di ujung lorong, tampak pintu yang berbeda. Lebih besar. Lebih berat. Di atasnya terpasang plakat logam kecil bertuliskan, Kepala Sekolah. Arul tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat boom mic-nya dan menyentuh headset. Suara lagi. Langkah kecil. Dari arah pintu itu. Wiwit mempercepat langkahnya dan mengarahkan kamera ke pintu ruang kepala sekolah. Ia mengambil gambar sudut bawah, memperbesar gagang pintu yang berkarat. Tiba-tiba, pintu itu bergerak. Perlahan. Sedikit saja. Cukup untuk menimbulkan suara berdecit kecil. Wiwit langsung mundur. Danang terhuyung saking terkejutnya. Arul menjatuhkan alat perekamnya. Itu gerak sendiri. Nggak ada angin, teriak Arul panik. Raka mendekat. Ia menekan gagang pintu. Terkunci. Ia menempelkan telinga ke permukaan kayu. Semua diam. Dan di balik keheningan itu, terdengar suara goresan. Seperti kuku kecil yang menggaruk permukaan kayu dari dalam. Ambil linggis, bisik Raka. Danang menyodorkan alat itu dengan tangan gemetar. Raka mulai mencongkel sisi bawah pintu dengan perlahan. Setiap hentakan membuat kayu mengerang. Peluh membasahi pelipisnya. Tunggu, potong Wiwit. Ia menyorot kamera ke lantai. Di depan pintu, ada sesuatu yang baru muncul. Coretan kecil. Seperti tulisan kapur. Mereka membaca pelan-pelan. Kelas belum selesai, Bu Guru belum pulang. Raka menekan lebih kuat, gagang linggis mencicit saat menggali celah antara kusen dan pintu tua itu. Setiap hantaman kecilnya memantul di sepanjang lorong, seperti gema di lorong kuburan. Wiwit menyorotkan lampu ke arah tangan Raka yang mulai bergetar. Suaranya tak terdengar,
Tapi sorot matanya jelas menunjukkan ketegangan yang menumpuk. Pintu itu bergeming. Seolah memang tak ingin dibuka. Seolah sesuatu di dalamnya masih menggenggam erat sisi balik daun kayu lapuk itu, mempertahankannya tetap tertutup. "Ayo, sedikit lagi," kata Danang yang berdiri tepat di belakang Raka sambil memegangi senter. Satu dorongan terakhir. Krak! Kunci kayu yang tua akhirnya patah. Suara patahan itu terasa seperti letupan pelan dalam sunyi yang menyesakkan. Raka mendorong pintu perlahan, hingga terbuka penuh dan memperlihatkan ruangan yang gelap gulita di baliknya. Tidak ada cahaya masuk. Tidak ada jendela. Wiwit menyalakan mode infrared pada kameranya dan melangkah pertama kali. Cahaya hijau di layar memperlihatkan ruangan sempit, penuh debu, dan kosong. Tidak ada meja kepala sekolah. Tidak ada rak buku. Tidak ada kursi. Tidak ada papan pengumuman. Hanya ada satu benda di tengah ruangan itu. Sebuah tape recorder tua, model lama dengan tombol besar dan roda pita terbuka. Warnanya hitam pekat, lapuk, dan berdebu. Kabelnya menggulung tidak rapi, menjulur seperti urat mati di lantai yang dingin. "Ngapain ada tape di sini?" tanya Arul dengan suara rendah. Raka berjongkok, memeriksa alat itu tanpa menyentuhnya. Wiwit mengarahkan kamera, merekam setiap sisi. Kamera menangkap detil pori kayu lantai yang penuh debu, bahkan goresan-goresan kecil di sekeliling tape, seperti cakaran. Danang melihat ke dinding. Di sana tergambar tulisan samar, seperti kapur putih yang hampir hilang termakan waktu. "Jangan pulang. Tunggu ibu guru." Arul tiba-tiba menggigil. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Dingin banget di sini. Aneh. Padahal tadi lorongnya nggak sedingin ini. Wiwit menatap layar kameranya. Ada semacam kabut tipis yang terekam, tapi tidak terlihat langsung dengan mata telanjang. Semacam bentuk samar yang menggantung di sudut atas ruangan. Tanpa aba-aba, tape recorder menyala sendiri. Klik. Suara pelan menyembur dari speaker. Suara gesekan pita tua yang memutar, disusul dengan suara anak kecil. Lirih. Gemetar. Aku nggak bisa pulang." Seluruh tim terdiam. Wiwit secara refleks memperbesar suara di monitor. Suara itu terdengar lebih jelas, meski tetap lirih seperti bisikan dari dasar sumur. "Ibu guru suruh aku tinggal." Ada jeda. Lalu bunyi, seperti pintu digeser pelan. "Aku takut sendirian, tapi ibu guru bilang aku harus nurut." Tape berhenti. Mati total. Tidak ada bunyi klik penutup. Tidak ada suara mesin. Suasana kembali hening. Tapi bukan keheningan biasa. Udara seperti berubah tekanan. Lebih berat. Sulit dihirup. Seperti ada sesuatu yang menonton mereka dari tempat yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa. Raka mendekatkan wajahnya ke tape, mencoba melihat apakah ada nama atau label di bodinya. Tidak ada. Tapi tepat di bawah alat itu, di lantai, terdapat coretan halus. Hampir tidak terlihat jika tidak disorot lampu. Goresan itu membentuk tulisan. Rino, 12 Juni 2001. Danang menelan ludahnya keras-keras. "Rino, anak yang hilang itu." Wiwit mengganti lensa kameranya, mengambil gambar lebih detail dari lantai, tape, dan seluruh ruangan. Ketika ia menyorot dinding sebelah kanan, ia berhenti. Ada lukisan kapur putih. Seorang guru, berambut konde, berkebaya, berdiri di depan papan tulis. Di depannya, anak-anak kecil duduk di bangku, semuanya tanpa wajah. Hanya kepala bundar tanpa mata, tanpa mulut. Semuanya menghadap ke depan. Tapi anehnya, lukisan itu terlihat segar. Tidak seperti coretan 20 tahun lalu. Warnanya masih terang, bentuknya tidak luntur, dan bahkan di salah satu gambar, terlihat tanda kecil seperti sidik jari anak-anak. Ini dibuat setelah sekolah kosong," ujar Wiwit. "Nggak mungkin ada yang masuk kemari," jawab Danang. "Ya, ini ruang yang nggak pernah dibuka lagi sejak kejadian hilangnya Rino." Raka berdiri, menatap mereka satu persatu. "Aku rasa, kita belum selesai di sini. Ruangan ini bukan sekadar kantor kepala sekolah. Ini, semacam ruang tahanan." Arul merinding, berjalan ke pintu sambil mengedarkan senter. "Jangan ngomong kayak gitu, Rak. Serius.
Tempat ini udah bikin napas gue sesak. Tiba-tiba tape menyala lagi. Sendiri. Tanpa disentuh siapapun. Kali ini, suara lain keluar. Bukan suara anak-anak. Tapi suara perempuan dewasa. Lembut. Teratur. Seperti sedang mengajar. Anak-anak, hari ini kita belajar diam. Tidak boleh gaduh. Yang bicara tanpa izin akan dihukum. Suara itu berakhir dengan bunyi gesekan keras. Seperti kuku yang menyeret panjang di atas papan tulis. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa. Kecil. Ramai. Tapi anehnya, tidak ada rasa bahagia di tawa itu. Tawa itu kering. Hampa. Dan makin lama, makin keras. Lampu di kamera Wiwit berkedip. Cahaya turun drastis. Arul jatuh tersungkur di lantai dan menjerit. Ada yang pegang kaki gue. Sumpah, ada yang narik. Raka menyorot lantai dengan senter. Tidak ada apapun di sana. Tapi jejak kaki kecil, basah dan kotor tiba-tiba muncul di lantai berdebu, menjauhi posisi Arul menuju dinding. Jejak itu berhenti tepat di depan lukisan kapur anak-anak tadi. Dan, perlahan, salah satu kepala anak di lukisan itu berubah. Bentuknya berubah lebih tajam. Muncul 2 titik hitam seperti mata. Wiwit melihatnya pertama kali, dan tidak bisa berkata-kata. Lukisan itu berubah di depan mata mereka. Langit di luar telah berubah kelam. Sisa cahaya matahari memudar sepenuhnya, meninggalkan sekolah dalam selimut malam yang pekat. Angin mulai bertiup dari sela jendela pecah, membawa serta suara gemerisik dari dedaunan dan sesuatu yang samar, seperti bisikan jauh di luar sana. Di dalam ruang kepala sekolah, Raka, Wiwit, Danang, dan Arul berdiri membeku. Sorot mata mereka tertuju pada lukisan dinding yang kini berubah. Salah satu wajah anak dalam gambar kapur itu tak lagi kosong. Ia memiliki 2 titik hitam menyerupai mata, dan mulutnya kini seperti menyunggingkan senyum kecil. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajah anak-anak. Ayo keluar, bisik Raka tegas. Wiwit segera menurunkan kamera. Mereka keluar dari ruangan dengan langkah tergesa, meninggalkan tape recorder yang masih tergeletak di tengah lantai. Pintu yang tadi susah payah mereka buka, kini menutup sendiri perlahan, tanpa suara. Koridor tampak lebih gelap dari sebelumnya, meskipun lampu kamera masih menyala. Langit sudah sepenuhnya malam. Hanya sinar redup dari senter kepala dan alat perekam yang memberi arah. Arul terlihat pucat, matanya liar melihat ke sekeliling. Serius? Tadi ada yang pegang kaki gue. Tangan kecil. Dingin. Kayak tangan boneka. Tenang dulu, kata Danang, mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri sudah banjir keringat. Raka melirik jam di pergelangan tangan. Sudah pukul 7 malam lewat 12 menit. Ia menghela napas. Kita istirahat 5 menit di ruang guru. Habis itu kita cek ulang fotage dan audio. Jangan sampai ada yang terlewat. Ruang guru berada di lorong sebelah kiri. Pintu kayunya terbuka setengah. Mereka masuk satu persatu. Ruangan itu lebih luas, berisi 4 meja besar yang berantakan. Buku-buku berserakan, banyak yang sudah hancur dimakan rayap. Papan tulis di sisi timur penuh dengan tulisan yang tidak terbaca, hanya goresan samar dan bercak air hujan yang merembes dari atap. Wiwit mengeluarkan laptop kecil dari tas ranselnya, dan mulai mentransfer file dari kamera utama. Suara kipas laptop berdengung pelan. Di layar, ia memutar ulang rekaman dari ruang kepala sekolah. Layar menampilkan detik-detik saat tape menyala sendiri. Arul duduk di sudut ruangan, tubuhnya bersandar ke dinding, masih menggigil. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Gue nggak suka tempat ini, gumamnya pelan. Beneran? Bukan cuma takut, kayak ada yang nempel. Raka mempercepat playback. Mereka memfokuskan pada bagian audio. Wiwit memasang headphone dan menyimak ulang. Setelah suara anak kecil berkata, "Aku nggak bisa pulang," terdengar jeda. Tapi Wiwit menangkap suara halus lain di latar belakang, suara yang tidak mereka dengar saat di lapangan. Ada suara napas, katanya pelan, di latar. Pelan banget, seperti orang dewasa. Cuk. Danang mendekat, memasang headphone kedua untuk mendengarkan. Ia mengangguk pelan. Iya, kayak suara ibu-ibu.
Teratur. Kayak ngelihat kita. Mereka mengganti klip ke bagian kedua, saat suara perempuan muncul. Anak-anak, hari ini kita belajar diam. Tidak boleh gaduh. Dan kemudian, suara gesekan di papan tulis. Tapi di tengah tawa anak-anak itu, Wiwit mendengar sesuatu lagi. Suara terselip. Cepat. Nyaris tak terdengar. Sebuah kalimat pelan, aku sudah bilang jangan masuk ke kelas ini. Wiwit menjauh dari laptop. Rekamannya berubah. Katanya pelan. Tadi pas dengar di ruangan itu, suara terakhir cuma tawa. Sekarang ada tambahan suara. Maksudmu rekamannya bertambah sendiri? Tanya Raka. Iya. Atau, baru bisa kita dengar sekarang. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar ruangan. Gedebuk. Seperti benda berat jatuh dari atap ke lantai koridor. Semua langsung diam. Raka memberi isyarat untuk tetap di tempat. Wiwit segera menyalakan kamera cadangan dengan mode infrared. Pintu ruang guru menganga pelan karena angin. Mereka melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai koridor, terlihat bekas jejak kaki. Kecil, basah, menjauh dari ruang kepala sekolah dan menuju tangga belakang, arah aula. Jejak itu baru, kata Danang. Tadi belum ada. Raka mengangguk. Kita ikuti. Bawa semua alat. Jangan ada yang ketinggalan. Arul mengangkat tas audio dengan ragu. Lo yakin kita mesti ikutin itu? Ya. Kalau kita mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Rino, jejak itu bisa bawa kita ke jawabannya. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak yang samar di lantai. Cahaya dari lampu kamera menciptakan bayangan panjang di dinding. Angin semakin dingin. Suara berderak terdengar dari langit-langit, seperti seseorang sedang berjalan pelan di atas mereka. Tangga menuju aula berada di sisi barat sekolah, tertutup semak dan kayu tua. Mereka menyingkirkan daun-daun kering, lalu naik satu persatu. Lorong aula itu jauh lebih gelap. Tak ada jendela. Langit-langit tinggi menyembunyikan bayangan yang menggantung. Di depan mereka, berdiri pintu ganda yang setengah terbuka. Dari sela-selanya, terdengar suara samar, lagu anak-anak. Lagu itu tidak utuh. Hanya bagian nada yang diulang-ulang. Suara anak-anak menyanyikan potongan lagu, pelangi-pelangi. Tetapi seperti diputar dari rekaman tua, serak dan terdistorsi. Wiwit menahan napas. Raka mendorong pintu perlahan. Aula besar menyambut mereka. Ruangan kosong, panggung kayu di depan, tiang-tiang penyangga tinggi, dan kursi-kursi plastik tua tersusun acak. Dan di tengah ruangan, ada proyektor tua yang menyala sendiri, menembakkan cahaya ke dinding kosong. Mereka mendekat. Di layar, muncul rekaman hitam putih. Suasana kelas. Tampak sosok guru berdiri di depan, berpakaian kebaya dan konde, menghadap murid-murid yang duduk rapi. Tapi anehnya, semua murid hanya menunduk. Rekaman itu tanpa suara. Kemudian layar memperbesar ke salah satu anak. Wajah anak itu kabur lalu perlahan, menatap ke arah kamera. Tepat ke arah mereka. Wiwit mundur satu langkah. Itu. Rino. Rekaman berhenti. Cahaya proyektor padam. Aula gelap total. Lalu, di belakang mereka, terdengar suara perempuan berbisik. Jangan ganggu kelas saya. Seketika setelah bisikan itu terdengar, seluruh ruangan aula diselimuti gelap mutlak. Tidak ada cahaya dari kamera, tidak dari senter kepala, bahkan tidak dari lampu indikator peralatan. Semuanya mati bersamaan. Wiwit menahan napas. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdentum di kepala. Tangan kanannya masih menggenggam kamera yang dingin dan tidak lagi menyala. Arul meraba lantai dengan panik, tubuhnya menggigil. Danang menahan diri untuk tidak menjerit, mulutnya terbuka tanpa suara. Raka, berdiri paling depan, mencoba tetap tenang, tapi kedua lututnya terasa berat, seperti menancap di lantai kayu tua yang mulai bergetar pelan. Lalu terdengar langkah. Perlahan. Lambat. Berat. Langkah itu berasal dari ujung aula, mendekat ke arah mereka. Suara sepatu keras menghantam lantai kayu. Tok, tok, tok. Bukan langkah anak kecil. Langkah itu milik seseorang yang jauh lebih besar.
dewasa, dan seolah berjalan sambil menyeret sesuatu yang berat. Diam semua, bisik Raka, nyaris tak terdengar. Mereka menunduk. Nafas ditahan. Dunia seolah berhenti di sekeliling mereka. Lalu, di depan Wiwit, terdengar napas. Dekat sekali. Hangat. Lembab. Tapi berbau busuk. Seperti daging yang membusuk di air tergenang. Wiwit menggertakkan giginya. Dengan jari gemetar, ia mencoba menyalakan kembali kameranya. Tidak berhasil. Ia menggoyang pelan tombolnya, lalu akhirnya, klik, lampu kecil menyala. Layar kamera memantulkan gambar infrared. Dan di dalam layar, tepat di depannya, ada wajah. Bukan wajah manusia biasa. Seorang perempuan. Kulitnya kusam, pucat kehijauan, seperti lilin yang meleleh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bibirnya sobek hingga ke pipi. Matanya, hitam pekat, seperti rongga kosong yang tak punya dasar. Ia berdiri hanya satu langkah dari Wiwit. Wiwit membeku. Makhluk itu menunduk pelan, mendekat. Bibirnya terbuka sedikit. Lalu terdengar suara, diam saat pelajaran berlangsung. Wiwit menjerit. Dan dalam sekejap, semua alat elektronik kembali menyala. Lampu kamera menyinari aula. Tapi perempuan itu telah menghilang. Hanya lantai yang kosong, udara yang menggigil, dan jejak darah kecil, bercak setapak yang menuju ke panggung aula. Rekam semuanya. Teriak Raka sambil mengarahkan senter ke jejak darah itu. Wiwit masih gemetar, tapi profesionalisme menguasainya. Ia membidik dengan mantap, merekam arah panggung. Arul sudah tak bisa bicara. Ia menempel di belakang Danang, yang kini berpegangan pada salah satu tiang aula dengan wajah pias. Mereka mendekati panggung. Langkah demi langkah. Panggung aula terbuat dari kayu tebal, sebagian sudah lapuk. Di atasnya, hanya ada satu meja panjang dan papan tulis besar yang masih tergantung. Anehnya bersih. Tidak berdebu. Tidak rusak. Di depan papan itu, berdiri sesuatu. Wiwit berhenti mendadak. Lensa kameranya menangkap sosok itu lebih dulu. Seseorang, atau sesuatu, berdiri memunggungi mereka. Tinggi. Berpakaian kebaya batik lama, rambut panjang tergerai. Makhluk itu memegang kapur di tangan kanan dan menulis sesuatu di papan. Goresan kapur terdengar jelas. Tak ada suara lain. Raka mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti bergerak. Wiwit memperbesar gambar. Tulisan di papan itu perlahan terbaca. Anak-anak, jangan takut. Kita belajar diam hari ini. Yang membuat gaduh akan dimarahi ibu guru. Sosok itu berhenti menulis. Lalu, perlahan, ia berbalik. Wajah yang sama seperti yang Wiwit lihat sebelumnya di kamera. Dekat, nyata. Sekarang muncul penuh di panggung, disinari cahaya kamera. Wajah itu tidak sepenuhnya manusia. Separuhnya rusak. Seperti habis terbakar. Matanya tetap hitam. Tapi kini mulutnya terbuka lebih lebar, dan dari dalamnya keluar suara banyak anak-anak kecil menangis bersamaan. Jeritan anak-anak memenuhi aula. Telinga mereka berdenging. Danang menutup telinganya sambil mundur. Arul terjatuh dan berguling ke bawah panggung. Raka menarik Wiwit mundur, membentangkan tubuhnya untuk melindungi. Sosok itu tidak bergerak. Hanya menatap mereka. Lalu, seluruh lampu padam lagi. Suara jeritan berhenti. Total. Mereka semua terengah-engah, menunggu. Beberapa detik kemudian, lampu kamera menyala kembali secara otomatis. Tapi sosok di panggung telah menghilang. Di papan tulisannya berubah. Satu anak sudah saya minta tinggal. Kalian jangan ikut-ikut. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang bisa tertawa. Bahkan Danang yang biasanya melontarkan candaan pun, kini hanya terduduk memeluk lutut. Kita keluar dari aula. Sekarang, kata Raka cepat. Mereka turun panggung dengan langkah tak beraturan, mencoba kembali ke lorong utama. Tapi saat sampai di pintu aula, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berhenti mendadak. Lorong yang tadi mereka lewati, tidak ada. Digantikan tembok. Bukan tembok biasa, tembok bata baru, bersih, seperti belum lama dibuat.
Ini, tadi di sini pintu kan? Bisik Danang. Iya, jelas tadi kita lewat sini, ujar Raka panik. Wiwit menyenter tembok itu. Tidak ada celah. Tidak ada retakan. Mereka memutar ke arah samping aula, mencari jalan lain. Tapi semua lorong seolah berubah. Denah bangunan tidak lagi sama seperti saat siang. Sekolah itu berubah bentuk. Seperti labirin yang hidup. Langkah kaki kecil terdengar di lantai atas. Tawa anak-anak kembali terdengar, pelan, seperti menari di udara. Tapi kali ini, terdengar lebih dekat. Lebih banyak. Dan mereka sadar. Mereka tidak lagi sendirian di sekolah itu. Langkah kaki kecil terdengar dari lantai atas. Cepat. Tak beraturan. Seperti suara anak-anak berlari tanpa arah. Tapi di sekolah tua yang seharusnya kosong selama 2 dekade ini, suara itu memantul seperti gema yang tak mengenal ruang. Wiwit menyorotkan kamera ke atas. Tangga yang menuju lantai 2 tampak gelap dan berdebu. Lampu kepala Raka menerangi sebagian anak tangga yang hancur dan ditumbuhi lumut. Tadi tangga ini ada di sisi timur. Bisik Danang, bingung. Ya, sekarang malah muncul di barat aula, sahut Raka cepat. Denahnya berubah. Arul berdiri paling belakang, tubuhnya bersandar di dinding. Ia sudah terlalu lelah untuk bicara, tapi matanya terus bergerak ke segala arah, seolah takut sesuatu muncul tiba-tiba dari balik bayangan. Tapi bagaimana bisa bangunan berubah? Gumam Wiwit lirih sambil merekam. Tidak masuk akal. Namun sekolah ini, sejak pertama kali mereka memasuki gerbang karatan itu, memang sudah kehilangan akalnya sendiri. Lanjut naik, perintah Raka. Kita harus cari jalan keluar. Kamera tetap nyala. Rekam semuanya. Tangga kayu berderit setiap kali dipijak. Arul memegang railing yang licin, Wiwit terus menyorotkan kamera ke sisi kanan, mengikuti jejak suara tawa kecil yang terus muncul dan menghilang. Setiap kali mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Tapi setiap kali mereka melangkah lagi, suara itu seolah berpindah tempat. Dari atas, lalu ke samping, kemudian dari belakang. Mereka sampai di lantai 2. Koridornya lebih sempit dari lantai bawah. Jendela-jendela pecah hanya menyisakan rangka kayu yang tertutup lumut. Di dinding, poster belajar yang usang tergantung setengah jatuh. Gambar-gambar anak kecil mengenakan seragam merah putih masih tampak. Tapi wajah-wajah mereka pudar, atau disobek hingga hanya menyisakan lingkaran putih kosong. Dan di sepanjang dinding koridor itu, ada sesuatu yang baru. Coretan kapur. Seperti ditulis terburu-buru, tapi dengan tangan kecil. Ibu guru sudah datang. Diam semua. Diam semua. Diam semua. Tulisan itu diulang terus-menerus, memenuhi dinding dari ujung ke ujung. Lihat itu, bisik Danang sambil menunjuk satu pintu kelas di sisi kanan. Pintunya sedikit terbuka. Di lantai, ada jejak kaki kecil. Basah, tapi bukan air, lebih kental, lebih gelap. Darah. Jejak itu menuju ke dalam ruangan itu. Raka mengangguk pelan. Masuk pelan-pelan. Jangan berpencar. Mereka mendekat. Pintu didorong perlahan, berderit seperti napas orang sekarat. Kelas itu kosong. Tidak ada bangku. Tidak ada meja. Hanya satu papan tulis besar dan deretan boneka kain tergantung di sisi dinding. Boneka itu bukan boneka biasa. Kepalanya bulat, tanpa mata, hanya dilukis dengan spidol hitam membentuk wajah-wajah anak-anak. Namun beberapa boneka memiliki tanda luka di wajah. Ada yang kepalanya dibalut perban, ada yang mulutnya disobek, dan satu di antaranya digantung terbalik dengan tulisan di tubuhnya. Rino. Wiwit menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengarahkan kamera. Danang perlahan mendekat ke boneka itu, berjongkok di depannya. Ia menyentuh ujung kainnya. Boneka itu bergerak. Sedikit saja. Tapi cukup membuat Danang mundur terhuyung dan menjatuhkan senter. Itu tadi goyang sendiri. Bisiknya. Ambil gambar close-up, ujar Raka cepat. Wiwit mendekat. Tapi saat ia menyorot kamera ke wajah boneka yang bernama Rino, layar kameranya berkedip. Dan untuk sepersekian detik, layar menampilkan wajah anak laki-laki sungguhan. Mata kosong. Kulit pucat. Mulut membiru.
Seperti rekaman lama yang muncul di sela-sela siaran rusak. Wiwit terdiam. Ia memutar ulang. Tapi hanya boneka yang terlihat. Aku lihat wajah Rino tadi, bisiknya, tapi cuma muncul satu frame. Arul sudah terduduk di pojok kelas. Ia memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ada yang bisikin gue, katanya pelan, di telinga kiri. Suara cewek. Bilang aku titip Rino, dia jangan dibawa keluar, dia belum selesai sekolah. Semua saling menatap. Tak ada yang berani berbicara. Raka menarik napas panjang. Kita harus cari ruang peralatan atau arsip. Pasti ada catatan soal anak ini. Kalau kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Rino, mungkin kita bisa keluar dari sini. Mereka keluar dari kelas dan melanjutkan perjalanan menyusuri koridor. Kini, lantai 2 terasa semakin asing. Tembok menjadi lebih sempit. Lampu kamera berkedip sesekali. Dan di setiap pintu yang mereka lewati, ada goresan tangan, seperti bekas cakar kecil. Suara anak-anak terdengar dari balik pintu. Ada yang menyanyi, ada yang tertawa, ada juga yang menangis. Tapi saat mereka membuka salah satu pintu secara acak, kosong. Selalu kosong. Seperti suara itu berasal dari tempat yang tidak berada di dimensi yang sama dengan mereka. Akhirnya mereka sampai di ujung lorong. Sebuah pintu besi berdiri di sana. Di atasnya tertulis, arsip sekolah. Terkunci. Tapi berbeda dengan ruangan lain, pintu ini tampak lebih baru. Warnanya masih utuh. Kunci gemboknya besar dan tidak berkarat. Seolah, ruangan ini dilindungi dari sesuatu. Buka paksa? Tanya Danang. Raka mengangguk. Wiwit membantu menahan kamera sementara Danang mengeluarkan linggis. Dengan 2 hentakan keras, gembok terlepas. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara berat dari engselnya yang tebal. Ruangan arsip itu kecil. Hanya ada satu rak besi panjang, satu meja tua, dan banyak map yang berserakan. Wiwit langsung merekam semuanya. Di tengah tumpukan map, ada satu folder berwarna merah dengan label yang masih jelas. Murid hilang, 2001. Raka membukanya. Di dalamnya, hanya ada 2 lembar kertas. Satu lembar adalah salinan berita koran lokal. Judulnya, Murid hilang di SDN 3 Pangkur, warga duga diculik makhluk gaib. Lembar kedua adalah salinan tulisan tangan. Seperti diambil dari buku jurnal. Tulisan itu hanya satu paragraf. Rino tidak pulang sejak hari terakhir sekolah. Ia diminta oleh ibu guru untuk tinggal dan membereskan kelas. Setelah itu, tidak pernah ditemukan. Tapi beberapa anak lain mengaku masih melihat Rino setiap sore, duduk di bangkunya. Ibu guru tidak mengajar lagi setelah itu. Ia tidak pernah pulang juga. Wiwit menurunkan kameranya pelan. Suasana dalam ruangan berubah sangat sunyi. Dan dari arah rak belakang, ada suara lembut, seperti suara anak kecil membaca nyaring. Ibu guru bilang jangan pulang dulu, tunggu bel. Lalu, kering. Bel sekolah berbunyi keras. Padahal sekolah itu tidak memiliki listrik sejak 2001. Bel sekolah masih berbunyi, nyaring, panjang. Menggema seperti gong kematian yang dipukul tanpa henti. Tidak ada kabel listrik, tidak ada sumber daya. Namun suara itu terdengar sangat nyata, seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Raka berdiri kaku di depan rak arsip, kedua tangannya mengepal. Wiwit, yang masih merekam, perlahan mengarahkan kamera ke langit-langit ruangan. Debu-debu beterbangan seperti kabut halus, menggambarkan getaran yang berasal dari suara bel itu. Danang mendekap folder merah erat di dadanya, sedangkan Arul menutup telinga dan berjongkok di pojok ruangan, matanya terpejam rapat. Kemudian, bel berhenti. Tiba-tiba, tanpa jeda. Dan tepat setelah itu, suasana menjadi lebih dingin. Lebih berat. Seperti seluruh oksigen di dalam ruangan tersedot keluar. Wiwit merasa dadanya sesak. Napasnya pendek-pendek. Di balik lensa kameranya, layar menunjukkan gangguan aneh. Semacam garis-garis gelombang, seperti rekaman VHS tua yang rusak. Kita keluar sekarang, ujar Raka tegas. Mereka meninggalkan ruang arsip dan kembali ke koridor lantai 2. Tapi saat pintu dibuka,
dunia di luar tak lagi sama. Koridor yang tadi mereka lewati berubah. Kini terlihat lebih panjang, lebih sempit, dan lebih hidup. Lampu neon tua di langit-langit menyala satu persatu, menyorot lantai dengan cahaya kuning temaram. Di ujung lorong, terdengar suara langkah kaki kecil yang cepat, seperti anak-anak berlarian. Tapi tidak ada satupun sosok yang terlihat. Mereka berjalan cepat, menyusuri lorong sambil tetap merekam. Setiap langkah terasa seperti dihantui bayangan yang tak terlihat, dan setiap bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Di dinding sebelah kanan, muncul coretan baru. Jangan tinggalkan kelas sebelum ibu guru bilang pulang. Coretan itu tertulis dengan huruf besar, seperti dicoret-coret oleh tangan anak-anak dengan emosi tak terkendali. Di bawahnya, ada gambar, seperti digambar oleh krayon merah. Gambar seorang guru perempuan berdiri di tengah kelas, dengan anak-anak duduk berbaris. Tapi anak-anak itu semua digambar dengan mata besar hitam dan mulut yang dijahit silang. Mereka berhenti. Wiwit mendekati gambar itu dengan kamera. Saat ia menyorot wajah ibu guru dalam gambar, kamera berkedip. Gambar itu bergerak. Mulut si ibu guru perlahan terbuka, lalu mengeluarkan semacam kabut tipis dari dinding. Kabut itu menetes ke lantai, menyatu seperti cairan hitam, membentuk sesuatu tulisan. Pelajaran belum selesai. Cepat, kita harus keluar dari lantai ini, kata Danang. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar derit pintu terbuka dari belakang mereka. Mereka menoleh bersamaan. Pintu kelas di belakang, yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Dari dalamnya, keluar suara anak-anak bernyanyi. Lagu, Balonku. Tapi nadanya salah. Lebih lambat. Seperti direntangkan, dan mengandung sesuatu yang menyeramkan di antara kata-katanya. Wiwit merekam dari jauh. Kamera menangkap ruangan itu dalam mode malam. Di dalam kelas, tampak beberapa bangku kecil dan papan tulis. Tapi yang lebih mengerikan, ada anak-anak kecil duduk membelakangi kamera. 7 orang. Diam. Tidak bergerak. Hanya duduk dengan punggung tegak, menghadap papan tulis. Raka melangkah pelan ke arah pintu kelas. Rak, jangan, kata Arul, panik. Itu bukan manusia. Aku harus lihat, mungkin salah satunya Rino. Raka masuk perlahan ke dalam kelas. Wiwit dan Danang tetap di luar, merekam dari ambang pintu. Arul menolak masuk, memilih mundur dan duduk di lantai koridor. Saat Raka mencapai barisan bangku pertama, ia memanggil pelan. Rino? Tak ada jawaban. Ia melangkah ke sisi samping, berusaha melihat wajah salah satu anak itu. Dan saat ia melihat, anak itu tidak punya wajah. Hanya kulit putih datar. Bahkan tidak ada hidung. Raka tersentak mundur, napasnya tercekat. Anak-anak itu secara bersamaan berdiri. Gerakan mereka seragam. Tegak. Pelan. Seperti boneka yang dikendalikan tali tak terlihat. Wiwit melihat dari kamera, dan satu demi satu, anak-anak itu menoleh ke arah pintu. Namun wajah mereka tetap kosong. Tak ada mata. Tak ada mulut. Hanya kulit polos dan dari bawah dagu mereka, mulai menetes darah hitam. Keluar, sekarang, teriak Raka. Mereka semua lari. Berdesakan keluar dari kelas dan kembali menyusuri lorong yang terasa makin sempit. Tapi sekolah itu menutup jalannya sendiri. Pintu yang mereka tuju kini hilang, berganti dengan tembok datar. Dinding-dinding semakin mendekat, seperti mencoba menjepit mereka dari semua sisi. Udara makin pekat, dan suhu tubuh mereka menurun drastis. Wiwit berlutut, menggali napas dari tenggorokan yang mulai terasa berat. Lihat ke lantai, bisik Danang, menunjuk sesuatu. Di ubin bawah kaki mereka, muncul bayangan. Bayangan anak kecil. Berdiri. Diam. Wajahnya menunduk. Tapi bayangan itu bukan milik siapapun di antara mereka. Wiwit menyorot kamera ke bawah. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan walau hanya berupa bayang-bayang, sorot matanya tertangkap lensa, hitam pekat, menatap langsung ke arah Wiwit. Tiba-tiba kamera mati. Layar menjadi gelap. Kamera gue mati, seru Wiwit. Semua file belum tersimpan. Danang mencoba memeriksa alat perekam suara. Mati juga.
Semuanya ngikut listrik sekolah ini, kata Raka. Kayak mereka, ngatur kapan kita boleh ngerekam. Lalu terdengar bunyi dari belakang mereka. Seorang perempuan menyanyi dengan lembut. Bukan anak-anak. Suara dewasa. Lagu, Nina Bobo. Lagu itu dilantunkan dengan sangat pelan, seperti lulabi dari neraka. Langkah kaki terdengar perlahan menyusuri lorong dari arah suara itu. Tok, tok, tok. Raka menggenggam linggis di tangan, bersiap. Wiwit menyalakan lampu senter cadangan dari tas. Arul sudah tiarap di lantai, tidak berani membuka mata. Danang menunjuk sisi kanan lorong. Ada pintu kecil, bisiknya. Ruang penyimpanan. Mereka berlari ke arah pintu itu. Pintu sempit, terbuat dari kayu lapuk. Tidak terkunci. Mereka masuk. Ruangan itu gelap dan pengap. Bau kayu tua dan besi berkarat menusuk hidung. Tapi paling tidak, aman untuk sementara. Di dalam ruangan kecil itu, Wiwit menyalakan kamera dengan baterai darurat. Lampu menyala. Dan di hadapan mereka, tergantung di dinding, adalah foto tua hitam putih. Barisan anak-anak kelas 5, duduk bersama guru perempuan berkonde dan berkebaya. Wajah semua anak di foto itu disobek. Kecuali satu. Anak paling kanan di barisan bawah. Wajahnya masih utuh. Rino. Wiwit mendekatkan kamera ke foto itu. Dan di bawahnya, tertulis dengan spidol merah. Yang lain sudah tenang. Kamu jangan bawa dia pergi. Foto tua itu menggantung sendirian di dinding sempit, diterangi cahaya lemah dari kamera Wiwit. Barisan anak-anak SD duduk rapi bersama sosok guru berkonde yang berdiri di tengah. Semua wajah anak-anak telah disobek dengan pisau atau benda tajam, kecuali satu, Rino. Wiwit menyorotkan lensa perlahan ke wajah anak itu. Senyumnya datar. Tidak seperti anak-anak lain yang biasanya tertawa di foto kelas. Sorot matanya terlihat gelap, kosong, seolah tahu sesuatu yang tidak ingin dibagikan. Dan di bawah bingkai foto, dengan tinta spidol merah yang menetes seperti darah. Yang lain sudah tenang. Kamu jangan bawa dia pergi. Jadi yang lain itu, anak-anak yang hilang juga, bisik Danang. Raka mengangguk perlahan. Bisa jadi. Atau mereka yang diminta tinggal oleh ibu guru. Arul masih terdiam di sudut ruang penyimpanan. Wajahnya pucat, tangan gemetar, bibirnya terus komat-kamit membaca doa dalam hati. Ia tidak lagi mencoba memahami. Ia hanya ingin bertahan. Wiwit menurunkan kameranya. Ia mendekat ke dinding, menyentuh bagian bawah bingkai foto. Jari-jarinya menyentuh sesuatu. Kayu yang longgar. Rak, ini belakang fotonya ada celah. Bisik Wiwit. Kayak ada sesuatu diselipin. Raka mendekat. Ia membantu membuka bingkai foto tua itu, menggeser paku berkarat yang menahan kaca. Pelan, hati-hati, agar tidak merusak kertas tua yang sudah rapuh. Dari balik bingkai, mereka menarik keluar selembar kertas kusam. Kertas itu tampak seperti halaman dari buku catatan pribadi. Di pojoknya ada tulisan nama, Bu Endang. Tulisan tangannya rapi, berhuruf tegak bersambung. Di halaman itu, tertulis, hari ini Rino tidak mau pulang. Dia bilang ingin bantu ibu guru membereskan papan tulis. Dia anak yang baik, rajin, dan paling tenang. Kadang aku berharap semua anak sepertinya. Saat anak-anak lain pulang, aku minta dia duduk sebentar di kelas. Aku hanya ingin ada yang menemani. Sekolah ini terasa terlalu sepi akhir-akhir ini. Raka membacanya pelan. Suara napasnya berat. Guru itu, Bu Endang, dia yang terakhir mengajar di sekolah ini. Tanya Danang. Iya. Dan kelihatannya, dia juga tidak pernah keluar dari sekolah ini. Wiwit mengangkat kamera lagi. Ia merekam halaman catatan itu, perlahan-lahan menelusuri setiap kalimat. Lalu, suara muncul dari luar ruang penyimpanan. Langkah kaki. Bukan satu. Banyak. Seperti barisan anak-anak yang sedang berjalan bersama di koridor. Langkah mereka kecil dan cepat. Kadang diselingi suara gumaman tak jelas, seperti hafalan pelajaran atau doa. Tok 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 tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tempat mereka bersembunyi. Semua membeku.
Cahaya kamera diredupkan. Nafas ditahan. Suara dari balik pintu mulai terdengar lebih jelas. Anak-anak, siapa yang belum selesai mengerjakan tugas? Itu suara perempuan. Tenang. Tapi dingin seperti air sumur tua. Itu dia, bisik Raka. Ibu guru. Tiba-tiba, tok tok tok. Seseorang mengetuk pelan pintu ruang penyimpanan. 3 kali. Kemudian, suara kunci diputar dari luar. Padahal tidak ada kunci di sisi dalam. Pintu itu perlahan terbuka, mengeluarkan suara engsel yang mengiris telinga. Cahaya di luar temaram. Kabut tipis mengambang di koridor. Dan berdiri di sana, seseorang. Perempuan. Berpakaian kebaya coklat tua. Rambut disanggul rapi, tapi pipi kirinya hangus, seperti meleleh. Matanya menatap ke dalam, ke arah mereka, tanpa berkedip. Mulutnya bergerak, tapi bukan mengeluarkan suara, melainkan bisikan langsung ke dalam kepala mereka. Rino belum boleh pulang. Kalian juga. Danang spontan melempar folder merah ke arah pintu. Folder itu menabrak pintu dan jatuh. Saat itu juga, ibu guru itu menghilang. Tidak meledak, tidak lenyap perlahan, hanya hilang. Seolah sosoknya hanyalah bayangan tipis yang tak kuat terhadap benda nyata. Folder itu catatan Rino, kata Wiwit. Dia gak mau semua tahu. Raka menarik mereka keluar. Kita menuju aula lagi. Pasti ada jalan keluar dari sana. Mereka kembali menyusuri koridor yang kini tampak memendek, seolah menyesuaikan dengan arah mereka. Suara langkah anak-anak terus terdengar dari berbagai arah. Kadang dari atas plafon, kadang dari balik dinding. Namun kali ini, mereka tidak menampakkan diri. Hanya suara. Dan napas. Dan satu kalimat yang terus diulang. Diam saat pelajaran berlangsung. Begitu mereka sampai di aula, sesuatu telah berubah. Aula itu kini dipenuhi bangku-bangku kecil. Seperti kelas besar sedang berlangsung. Di depan papan tulis berdiri sosok ibu guru tadi. Kali ini membelakangi mereka, menulis sesuatu dengan kapur putih. Anak-anak duduk di bangku masing-masing. Semua menghadap ke depan. Diam. Tidak bergerak. Wajah mereka kosong. Tak punya mata. Wiwit mengangkat kamera dan merekam. Lalu, satu anak berdiri perlahan. Anak laki-laki, berseragam merah putih. Tubuhnya tampak lebih nyata dibanding yang lain. Ia berbalik dan memandang ke arah Wiwit. Itu Rino, bisik Arul dengan suara gemetar. Anak itu melangkah keluar dari barisan, menghampiri mereka. Raka maju satu langkah. Rino, kamu masih bisa pulang, katanya tegas. Tapi Rino hanya menggeleng. Aku disuruh tunggu bel, katanya pelan. Suaranya serak seperti kaset tua. Bel sudah bunyi tadi, kata Danang. Itu bukan bel pulang, jawab Rino. Lalu dari belakang panggung aula, terdengar dering lain. Pendek, lirih, seperti bel sepeda. Itu bel yang ibu guru pasang sendiri, ujar Rino. Kalau bel itu bunyi, artinya boleh pulang. Wiwit memutar kamera ke arah panggung. Di sana tergantung sebuah lonceng kecil. Dan di bawahnya, tergantung seutas tali merah. Raka segera naik ke atas panggung. Kita bunyikan. Saat ia menarik tali, lonceng itu berbunyi sekali. Tring. Dan seluruh aula berubah. Bangku-bangku menghilang. Anak-anak memudar. Ibu guru di depan papan tulis menghilang perlahan, tubuhnya hancur menjadi abu. Rino berdiri sendirian di tengah ruangan. Ia menatap Raka, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya sudah boleh pulang sekarang. Dan perlahan, tubuh Rino juga menghilang. Tersisa aula kosong. Sunyi. Dan cahaya pagi yang mulai masuk dari jendela tinggi. Wiwit menatap jam tangannya. Sudah pukul 5:12. Hari telah berganti. Dan sekolah itu, diam. Cahaya matahari pagi menyusup lewat celah kaca jendela aula, membentuk pola panjang di lantai kayu yang basah dan retak. Udara dingin mulai berganti dengan rasa hangat, namun bukan kelegaan yang mereka rasakan. Ada sesuatu yang belum selesai. Kamera masih nyala? Tanya Raka.
Wiwit mengangguk sambil mengecek layar kecil yang menampilkan rekaman terakhir. Gambar terakhir yang terekam adalah Rino, berdiri sendiri di tengah aula sebelum menghilang menjadi butiran debu. Semua file tersimpan. Tapi, ada yang aneh. Wiwit menekan tombol play, mempercepat beberapa detik. Di sela rekaman suara lonceng, terdengar noise. Tidak biasa. Bukan hanya gangguan sinyal, melainkan seperti bisikan. Danang mendekat. Coba ulangi bagian itu. Wiwit memutar ulang. Mereka mendengar dengan seksama. Setelah suara lonceng tring, ada jeda 3 detik, lalu terdengar pelan suara seorang perempuan. Anak-anak lain sudah tenang. Tapi kalian belum pulang. Wiwit menegakkan tubuh. Arul, yang duduk bersandar pada pilar kayu, langsung menatap tajam. Itu suaranya ibu guru, bisik Arul. Mereka semua tahu, sesuatu belum berakhir. Sekolah itu mungkin tampak tenang, tapi ada lapisan lain yang tetap tertutup. Kita ke ruang kepala sekolah, ucap Raka. Itu satu-satunya tempat yang belum bisa dibuka sejak awal. Mereka berjalan melintasi lorong. Dinding masih gelap, tapi terasa lebih diam. Suara langkah kaki kecil yang terus menghantui mereka semalaman kini menghilang. Langit di luar mulai membiru pucat, pertanda pagi sudah benar-benar datang. Pintu ruang kepala sekolah masih di tempat yang sama. Tertutup rapat. Tidak berkarat, tidak lapuk. Seperti dirawat oleh tangan tak terlihat. Raka memutar kenop. Tetap terkunci. Danang maju, mengangkat linggisnya. Sudah saatnya dibuka paksa, katanya lirih. 2 pukulan keras menghantam bagian sambungan kayu. Pada hentakan ketiga, pintu terbuka dengan bunyi kraak yang memecah keheningan. Ruangan itu sempit, tidak terlalu luas. Ada meja kayu dengan taplak debu, kursi kulit tua, lemari kaca yang terkunci, dan di ujung ruangan sebuah TV tabung kecil yang menghadap ke dinding. Aneh, gumam Wiwit. Kenapa ada TV? Mereka masuk perlahan. Raka membuka tirai jendela kecil, membiarkan sinar pagi masuk. Wiwit mendekat ke meja kepala sekolah. Ia membuka laci satu persatu. Kosong. Sampai di laci paling bawah, ia menemukan sebuah kaset video. VHS. Labelnya ditulis dengan spidol merah, kelas 5B hari terakhir. Jantung Wiwit berdetak kencang. Ini bisa jadi rekaman hari Rino hilang. Danang memeriksa TV. Di bawahnya terdapat pemutar VHS yang masih menyatu dengan perangkatnya. Kabel masih terpasang ke stop kontak tua di pojok ruangan. Coba colokan genset portabel. Kita hidupkan. Beberapa menit kemudian, dengan bantuan genset, layar TV menyala. Goresan statis muncul, lalu pelan-pelan gambar terbentuk. Rekaman hitam putih. Kamera menyorot ke dalam kelas. Anak-anak duduk rapi, berseragam merah putih. Di depan, berdiri seorang guru perempuan yang sama, Bu Endang, mengenakan kebaya. Suaranya tidak terekam, tapi gerak tubuhnya menunjukkan ia sedang berbicara. Wiwit menyorotkan kameranya ke arah layar TV, merekam ulang setiap detiknya. Lalu di menit ketiga, sesuatu terjadi. Salah satu anak, Rino, berdiri. Ia berjalan ke depan kelas, menyerahkan buku tulis, lalu duduk kembali. Kelas masih berlangsung. Namun perlahan, satu persatu anak mulai diam kaku dan tertunduk. Sampai akhirnya, mereka tidak bergerak sama sekali. Hanya Bu Endang yang tetap berjalan bolak-balik di depan papan tulis. Tapi wajahnya mulai berubah. Dari wajah seorang guru biasa, menjadi lebih tirus. Kulitnya perlahan menghitam. Rambutnya memanjang. Lalu kamera mendadak mendekat sendiri, seolah seseorang menggenggamnya dan berjalan ke depan kelas. Di detik ke-6:42, kamera mengarah tepat ke wajah Bu Endang. Dan semua yang menonton rekaman itu, membeku. Mata Bu Endang kini hitam sepenuhnya. Mulutnya terbuka sangat lebar. Dan dari mulut itu keluar bayangan anak-anak. 1, 2, 3 sampai belasan. Bayangan-bayangan itu beterbangan ke dalam kelas, menyerap ke tubuh anak-anak yang sebelumnya tertunduk. Mereka bergerak lagi. Tapi kini bukan lagi sebagai anak-anak biasa. Wajah mereka hancur. Mata kosong. Mulut menghitam. Dan mereka semua serempak menoleh ke arah kamera.
Lalu layar TV gelap. Hening. Wiwit menatap Raka. Jadi, Bu Endang bukan hanya guru. Dia semacam penjaga. Danang mengangguk. Atau penunggu. Tiba-tiba layar TV kembali menyala. Bukan rekaman. Melainkan wajah seorang anak kecil. Rino. Ia menatap langsung ke kamera. Pak Raka, Mas Danang, Kak Wiwit, Kak Arul. Suara Rino terdengar jelas, langsung dari speaker. Terima kasih sudah nyalakan bel. Aku sudah pulang. Tapi ibu guru masih di sini. Dan dia tidak suka pintu ini dibuka. Layar langsung padam. Dan ruangan kepala sekolah mulai berguncang. Lemari kaca pecah sendiri. Meja terbalik. Dinding mengelupas seperti dicakar dari dalam. Pintu tertutup sendiri dengan keras. Keluar. Teriak Raka. Mereka berlari menerobos pintu, kembali ke lorong yang kini perlahan berubah warna, dindingnya menjadi merah tua, seolah basah oleh darah. Cahaya lampu kedip-kedip. Dari ujung lorong, muncul suara lonceng kecil. Tring, tring, diikuti suara sepatu hak yang berjalan pelan. Tok, tok, tok. Sosok Bu Endang kembali muncul di ujung lorong. Kini wajahnya hancur setengah, darah hitam menetes dari mata dan mulut. Tapi ia tidak mendekat. Hanya berdiri. Dan menunjuk ke arah aula. Mereka semua menoleh. Di aula, pintu keluar kini terbuka. Matahari penuh menyinari lorong depan. Jalan keluar telah muncul. Tanpa pikir panjang, mereka berlari. Melewati aula. Melewati gerbang tua. Dan begitu mereka keluar, angin pagi menyambut mereka. Sekolah itu berdiri diam di belakang mereka. Sunyi. Dan seolah tidak pernah hidup sepanjang malam. Matahari sudah tinggi. Langit cerah. Burung-burung beterbangan di atas genting sekolah yang nyaris runtuh. Namun bagi 4 orang yang baru saja keluar dari bangunan itu, dunia tidak terasa sama. Raka duduk di pelataran gerbang, menunduk dengan napas berat. Wiwit merebahkan diri di atas rumput kering, tubuhnya masih gemetar. Danang menyandarkan kamera ke tasnya, memeriksa hasil rekaman dengan tangan yang tak henti bergetar. Arul hanya diam. Matanya kosong menatap pohon terembesi yang berdiri di tepi halaman, seolah menatap sesuatu yang hanya dia lihat. Sekolah itu kini kembali sunyi. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada dering bell. Tidak ada tanda bahwa semalam mereka menyaksikan sesuatu yang melanggar batas kenyataan. Kita benar-benar keluar? Wiwit bertanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Danang menyalakan kembali alat perekam suara. Tersimpan. Semua masih utuh, termasuk suara terakhir Rino dari layar TV. Mereka semua saling menatap. Lalu Raka berdiri. Kita simpan semua data. Jangan sentuh dulu sampai kita aman. Lalu kirim ke redaksi. Namun saat Wiwit mengangkat tasnya, dia berhenti. Wajahnya pucat. Tadi, ada 4 kaset VHS di tas ini, katanya. Semua hasil liputan kita sebelumnya. Sekarang cuma 1. Danang memeriksa kamera cadangan. Semua fotage sebelum mereka masuk sekolah hilang. Raka menarik napas dalam. Sekolah itu, gak mau kita bawa semua keluar. Hanya yang mereka izinkan. Sisa kaset yang ada hanyalah rekaman Rino. Dan rekaman wajah Bu Endang. Sore harinya, mereka tiba di base camp. Rumah kosong tua yang disewa tim dokumenter sebagai pos. Tapi begitu mereka menyalakan alat-alat, gangguan mulai terjadi. Lampu kedap-kedip. Suara kecil muncul dari speaker, meskipun tidak sedang diputar apapun. Dan yang paling mengerikan, pukul 4 sore, saat Wiwit sedang memeriksa hasil transkrip audio, tiba-tiba layar laptopnya menampilkan folder baru. Tanpa ia klik, folder itu bernama Kelas 5B hadir lengkap. Ia buka. Isinya 1 foto. Foto kelas. Anak-anak duduk rapi di bangku. Dan di deretan belakang, ada 4 orang dewasa. Wiwit, Danang, Raka, dan Arul. Wajah mereka disisipkan rapi ke dalam foto. Tapi, wajah mereka tampak sedikit berubah. Mata menghitam. Kulit lebih pucat.
Wiwit menjerit dan membanting laptop ke lantai. Raka datang, melihat sendiri gambar itu selama beberapa detik sebelum layar laptop tiba-tiba mati total. "Kita dibawa pulang," bisiknya. "Apa maksud lo?" tanya Danang cepat. "Kita keluar dari sekolah itu, tapi sebagian dari kita masih tertinggal." Malam itu, Arul mulai bicara sendiri. Bukan meracau, tapi seperti mengulang pelajaran. Matahari adalah pusat tata surya, matahari adalah pusat tata surya. Ia duduk di pojok ruangan, tangan memeluk lutut, terus mengulang seperti anak kelas 5 yang sedang disuruh menghafal oleh guru. Sadar, bisik Wiwit, mencoba menyentuh bahunya. Tapi saat tangannya menyentuh kulit Arul, tubuh Arul dingin seperti batu. Matanya membelalak. Ia menoleh dan senyum. Senyum itu bukan milik Arul. Senyum itu, senyum anak kecil. Hari ketiga setelah keluar dari sekolah tua itu, Danang menghilang. Ia terakhir terlihat malam sebelumnya, saat sedang menyunting suara rekaman. Kamera pengawas basecamp memperlihatkan dia keluar rumah pukul 2 dini hari, membawa tas kamera lalu berjalan ke arah utara. Jalan itu menuju sekolah. Raka dan Wiwit mencarinya pagi hari, tapi hanya menemukan bekas jejak kaki di tanah basah. Dan satu benda. Kamera kecil yang biasa dipakai Danang untuk vlog. Di dalamnya ada satu video berdurasi 18 detik. Danang berdiri di tengah aula sekolah. Sendirian. Di belakangnya, bangku-bangku kecil tersusun rapi. Ia berbicara pelan. "Anak-anak, siapa yang belum selesai tugas? Kita lanjut pelajaran dari halaman 8. Lalu video berakhir. Wiwit mulai bermimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi berada di barisan bangku, duduk sebagai murid kecil. Di depan, ibu guru berdiri membelakanginya, menulis di papan tulis yang tidak pernah selesai. Dan setiap kali ia mencoba berdiri, tangannya kaku, kakinya membeku. Lalu bel berbunyi. Tapi bukan bel pulang. Bel itu terus berbunyi dalam kepalanya, bahkan setelah ia terbangun. Ia mulai lupa hari, lupa jam. Di dinding kamar basecamp, ia menulis jadwal pelajaran. Senin, matematika. Selasa, bahasa Indonesia. Rabu, pelajaran pulang. Raka menyadari semua terlalu terlambat. Ia menulis pesan suara. Satu-satunya yang masih bisa ia simpan di handphone, karena semua bentuk video mendadak rusak jika merekam tentang sekolah itu. Pesan itu dikirim ke satu-satunya rekannya di luar kota. Pesan terakhir berbunyi, "Kalau kamu nemu rekaman tentang SDN 3 Pangkur, jangan dibuka. Jangan disebar. Karena setiap kali rekamannya diputar, mereka bangun lagi. Dan mereka akan datang cari siapa yang belum duduk rapi di bangku masing-masing." Pesan itu berhenti. Lalu, satu suara kecil masuk rekaman. Suara anak kecil. "Pak Raka, Bu Endang nanya, kenapa belum absen hari ini?" Seminggu kemudian, basecamp ditemukan kosong. 4 anggota tim dokumenter menghilang tanpa jejak. Di dalam rumah, polisi menemukan satu kaset VHS yang diletakkan di atas meja makan. Labelnya, kelas 5B absen terakhir. Semua dokumen, rekaman, dan jejak digital dari tim dokumenter itu kini hilang. Tidak ada data yang tersimpan di server. Tidak ada saksi yang benar-benar ingat kemana mereka terakhir pergi. Hanya satu yang tersisa, kaset tua, berlabel kelas 5B absen terakhir, yang kini disimpan di ruang bukti Polres Kediri dalam lemari tertutup, tanpa izin akses. Kaset itu tidak pernah diputar lagi. Karena pada malam saat pertama kali dicoba, seluruh alat rekam di ruangan mendadak mati. Listrik padam, dan suara bel sekolah terdengar dari speaker tanpa sumber. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi sejak saat itu. Dan sekolah dasar itu, SDN 3 Pangkur, masih berdiri hingga sekarang. Terpencil, kosong, dan tak tersentuh waktu. Beberapa warga sekitar mengaku masih melihat lampu menyala di salah satu kelas saat malam Jumat. Ada juga yang mendengar suara anak-anak bernyanyi dari balik pagar besi tua. Tapi tidak ada yang berani masuk. Karena mereka tahu, pelajaran di sekolah itu belum selesai. Dan tidak semua murid bisa pulang.